banyak bisnis yang terhantam oleh kebijakan Deddy Mulyadi, Jis. Waduh, gimana tuh? Kayak misalkan tidak boleh ada studi tour. Bisnis tour kan kehantam tuh. Kemudian apa namanya kan yang bakal ada ormas. Apa namanya? Satgas Ormas katanya. Satgas gitu ya. Ormas. Yang kita ketahui sih Ormas kan kadang-kadang kalau di kawasan tuh bisnisnya itu limbah, Jis. Oh iya, ngambil limbah ya? Iya ngambil limbah. Kalau nggak salah ya. Iya, Suka banyak beritanya lah. Ormas yang demo ke PT minta limbah kayak gitu. Benar-benar. Oh banyak deh. Terus apa namanya? Ada juga yang di puncak tuh yang digusur, dirobohin. Bener. Tapi katanya selain dari yang terhantam itu, tapi tetap ada peluang bisnis yang lain, Jis. Yang katanya kamu nemuin tuh dari kebijakan-kebijakan yang pro kontra ini dari Pak Gub nih, Pak Deddy nih. Ya, jadi kebijakan baru dari Pak Deddy Mulyadi ini mendatangkan peluang bisnis baru. Oke. Ya. Ada celah pokoknya di situ ya. Ada celah. Contoh yang lagi rame sekarang, anak sekolah kan dilarang wisuda. Iya benar. Dilarang wisuda. Nih, ini kita angkatan lulus 2010 ya. Dulu wisuda ya. Kuliah. Enggak, waktu lulus SMA. Bukan wisuda, kita perpisahan. Ya tapi kan mirip-mirip wisuda lah. Mirip lah. Perayaan lah. Ya perayaan. Ya, entah itu istilahnya wisuda, entah itu istilahnya apa namanya perpisahan. Ya. Tapi ada perayaan lah di situ. Perayaan betul. Oke, waktu itu kalau nggak salah kita gimana Jis konsepnya itu bayar atau gimana ya? Saya lupa inget. Dulu juga kita sebenarnya bukan wisuda yang artinya seperti wisuda kuliah gitu ya. Bukan yang kayak pakai toga begitu ya. Gitu ya. Bukan. Tapi kita itu menyelenggarakan sendiri di bawah naungan OSIS gitu. Jadi sekolah tidak mengadakan perpisahan, tapi OSIS nih ya berinisiatif. OSIS berinisiatif, terus izin ke sekolah untuk menggunakan lapangannya gitu. Nah ya udah, OSIS punya konsep apa, dirembukin bareng-bareng, terus patungan. Oke. Jadi sekolah nggak ikut campur sebetulnya, nggak. Nah ibaratnya kan yang tidak bolehkan oleh Deddy Mulyadi, tidak boleh ada wisuda, perpisahan atau apapun, itu karena sekolah memungut biaya gitu kan? Ya. Oke. Terus kalau dari persoalan itu tuh Jis, ya kalau kita mah dulu sama OSIS tuh ya. Ya. Ada patungannya kan? Ada patungannya. Nah kalau terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi, peluangnya apa Jis di situ Jis? Nah ini yang di TikTok banyak yang yang nangis tuh anak SMA karena tidak ada wisuda SMA. Iya. Nah, saya juga nggak tahu nih anak-anak sekarang itu wisuda SMA-nya itu cuma perayaan atau bentuknya kayak wisuda kuliah. Karena dia di TikTok itu dia bilang gini, saya nggak lanjut kuliah Pak Deddy katanya. Jadi ini adalah wisuda saya kayak gitu. Jadi dia nggak bakal merasakan wisuda katanya. Oh, sedih juga sih ya. Iya, jadi wisudanya harusnya sekarang wisuda, dia bilang gitu. Karena saya tidak akan kuliah. Iya. Atau pasti kan gambarannya, wah, ini kayaknya nih wisuda yang mungkin resmi sama kepala sekolahnya gini ini. Pakai toga gitu tuh. Bukan yang cuman nonton konser atau apa gitu. Saya sih mikirnya gitu ya. Coba kasih teman-teman komen nih. Generasi anak sekolah sekarang wisuda sekolah zaman sekarang tuh kayak apa sih gitu. Ya soalnya kan di satu sisi katanya ngambil biaya gede, ada sampai yang 1 juta, orang tua katanya terbebani lah gitu ya. Tapi di satu sisi ketika ada problem-problem kayak ini terakhir pendidikan saya misalkan di Indonesia kan wajib pendidikan itu 12 tahun lah ya rata-rata ya, terutama di Jawa Barat gitu. Nah ketika dia nggak lanjut kuliah sedih juga sih. Sedih. Seenggaknya ya pengen tahu sih suasana wisuda atau momen wisuda mungkin gitu ya. Ya. Nah sebenarnya sih kalau diurus sama OSIS juga ya. Kalau konsepnya hedon sih mahal juga bayar.
bisa jadi bisa ngundang artis apa segala macam gitu ya. Nah, cuman ada peluang nih yang bisa kita baca nih. Jadi peluang untuk bikin IO wisuda. IO wisuda. IO wisuda Okay. ya untuk teman-teman yang lagi sekolah. Hmm. Jadi IO wisuda ini memang formatnya dia wisuda seperti kuliah, pakai toga. Terus nanti ada pembacaannya lah, dikasih sertifikat bahwa dia terlulus. Iya, ibaratnya ritual wisuda seperti Ritual itulah wisuda selayaknya kayak di kuliah lah. ya. Ya, ada panggungnya, ada apanya gitu ya. Pakai toga, terus nanti mungkin ada dari kepala sekolah atau dari pihak sekolah yang jadi orang yang meluluskannya gitu ya, yang mindahin topinya tuh. Nah, atau bisa juga dari misalkan dari CEO-nya sendiri ya, yang mungkin talent. Iya. Ya sebenarnya sih kalau misalkan ngundang kepala sekolah juga bisa sih. Bisa juga sebenarnya. Pasti pada mau sih. Ya, nah sebenarnya bisa tuh kita bikin IO, nawarin ke OSIS nih, mau nggak bikin event wisuda nih, gitu. Jadi ini bukan acara dari sekolah, tapi inisiatif anak-anaknya sendiri gitu. Ya nawarin ke OSIS suruh bikin ibaratnya pengumuman mau pada wisuda nggak nih? Ya. Bikin semacam mungkin kuesioner atau apalah ya. Ya. Yang mau ikutan berapa ratus misalnya gitu. Dan biayanya juga setelah kita coba breakdown ya cukup murah sih. Karena kan anak sekolah kan banyak ya, satu kelas bisa mungkin yang kalau negeri ya. 30 lah, bisa 30. 40 ya. Rata-rata 40. Belum lagi kelasnya banyak gitu ya. Ya dulu angkatan kita itu IPA ada 5 kelas, IPS ada 3 kelas. Rata-rata isinya itu 40, 38 sampai 40 lah. Ya anggaplah 10 kelas lah. 10 kelas dikali 40 kan 400 siswa. Iya. Nah dikali misalkan seorangnya bayar 50.000 aja. 50.000 itu 20 juta. 20 juta. 20 juta. Nah, IO bisa nih gerak 20 juta buat sekedar bikin event wisuda gitu. Bener yang sih, gini-gini cukup sih 20 juta harusnya. Iya, dan sebenarnya anak sekolah juga cuman butuh momennya dan foto sebenarnya. Jadi mereka tuh nanti toganya pun milik IO-nya aja lah gitu. Biar menghemat gitu. Biar anak-anak nggak usah bikin gitu ya. Ya, jadi si IO ini modal toganya, bajunya ya, terus modal mungkin sewa dekornya gitu ya. Terus tempatnya kalau bisa di sekolah ya di sekolah ya, kalau di aula ya di aula. Kalau mau di hotel juga bisa, kalau misalkan memang ya, ada mungkin kalau hotel ada tambahan budget sih. Tambahan budgetnya ya. Jadi masuklah ke situ. Jadi semua bebannya ada di IO. Nah nanti teman-teman yang sekolah ini cukup datang bawa dirinya aja gitu. Sama mungkin make up masing-masing lah. Iya benar. Tadi tuh ya kalau 20 juta panggung tenda, sound mini kayak gitu 5 juta cukup tuh kayaknya. Cukup sih. Cukup ya. Terus kursi dan sebagainya itu cukup lah 5 juta, 6 juta mungkin kayak gitu ya. Ditambah mungkin fotografer, video, editor mungkin 3 juta mungkin kayak gitu ya. Ya, itu sebenarnya kan gini, kalau mau nyewa bisa, tapi bisa juga teman-teman mulai di awal modal sendiri gitu. Misalkan beli dekor sendiri gitu. Karena kan wisuda bukan cuman satu sekali doang gitu, bisa betul. 1 tahun tuh bisa 10 sekolah misalkan, megang 20 sekolah gitu. Belum lagi misalkan tahun depan ada lagi gitu. Iya. Jadi investasi dan kerjasama sama OSIS tuh ya. Iya. Berjalin kedekatan dengan OSIS. Iya, bikin ini karena ada tuh perkumpulan OSIS Indonesia tuh. Iya. Bisa ke situ kita masuk menyelinap. Iya benar. Bener sih itu. Ya. Tinggal di jadwal tuh sekolah ini hari apa, sekolah ini hari apa kayak ya gitu. Benar. Atur hari udah, kita cuma event gini aja yang wisuda gini-gini nih. Iya, toga. Mantap tuh sehari 20 juta. Mungkin kalau hitung bersih lah
bisa dapat 8 juta, bisa dapat 7 juta sehari gitu ya bersihnya. Anggaplah bersihnya mungkin 8 juta lah ya. Lumayan gitu. Lumayan bener. Itu satu hari gitu ya. Ya 3 hari sama prepare mungkin ya. Minggu depan ada lagi. Ya, bener. misalkan 1 bulan 4 kali aja, 8 kali 4 24 juta. Bener. Bersihnya gitu lumayan. Itu dari satu kebijakan tuh. Satu kebijakan Kang itu. Deddy mulai Ya. gitu. Ada peluang tuh ya. Jadi bisnis event organizer wisuda ya. Wisuda dan wisudanya mandiri ya, bukan atas nama sekolah Iya jadinya. benar. Ya karena kan sekolah nggak boleh mungut. Iya. Dan ketika tadi dilihat secara pembiayaan anak-anak itu harga pelajar dong 50.000. Di era inflasi sekarang 50.000 mah murah. Ya buat pelajar Murah. sebutlah masih bisa nabung gitu. Masih bisa, Sebutlah masih gini, bisa. kan ada yang bener-bener kategori keluarga yang di bawah banget lah ya. Ya. Uang jajannya berapa, tapi dia bisa nabung untuk sampai 50.000 tuh nggak terlalu berat. Kalau sampai 500.000 gitu kan, wah itu kan Ya, berat tuh. bener. Kalau cuma 50.000 sih kayaknya masih oke dia buat. Iya, bahkan minjem teman pun dikasih kayaknya. Iya, bahkan mungkin teman-temannya patungan udah 5.000 buat temennya gitu ya. Ya, kalau ada yang nggak bisa. mampu. Ya, benar. Selain itu Jis, ada kebijakan apa lagi yang bisa ada peluang tuh bisnisnya di situ? Ini yang kemarin rame itu harus jalan kaki tuh, yang anak sekolah harus jalan kaki. Oh iya. Yang kalau nggak salah kemarin tuh yang Pak Deddy Ya. lagi nikreh nih. Katanya itu Pak Deddy tuh kan ketemu tuh sama anak-anaknya sama bocahnya itu. Ya. Program jalan kaki pas berangkat sekolah katanya gitu. Ya. Gimana itu peluangnya gimana tuh? Sebenarnya kalau jauh rumahnya ya tetap aja nggak bisa jalan kaki. Kalau rumahnya sih 3 kilo sih lumayan juga sih. 3 kilo 4 kilo misalkan. Iya. Jauh itu sih. Jauh. Saya sih jalan ya kan dari rumah ke depan itu ke jalan raya itu sekitar 700 meter. Itu jalan kaki itu bisa ditempuh dengan 10 menit. Jalan kaki. Kurang lebih 10 menit sampai 9 menit lah. Untuk 700 meter ya. Ya lumayan 700 sebenarnya. Iya 10 menit itu ya lumayan itu. Lumayan. Bisa telat lah sekolah. Nah peluangnya adalah ya bikin jemputan anak sekolah nih. Oke, bikin jemputan ya. Bikin jemputan, bener. Dan jemputan juga tidak harus kerja sama sekolah sebenarnya sih. Asal kita kenal sama orang tuanya aja. Sama komplek misalkan. Iya, bahkan bisa promosi langsung di anak-anaknya. Iya bener. Pulang sekolah tuh anak-anak kita bikin ini aja sebar pamflet sama geng-geng anak-anak kan suka tuh geng-geng anak pulang yang sekolah bareng-bareng gitu. Ya gitu ya. Yang satu arah rumahnya gitu kan. Nah jadi jemputan itu kan ada satu yang dia cuman khusus ke sekolah itu ya. Jadi dia cuma sekolah itu aja gitu ya. Ada juga yang campur. Ada juga yang campur yang misalkan kita tinggal di perumahan A misalkan. Ya udah kita data nih anak sekolah di perumahan A ada berapa orang sih gitu. Kita tawar-tawarin nih mau nggak saya antar jemput nih. Nanti bayarnya bulanan. Misalkan berapa gitu ya. Benar. Kan satu perumahan tuh lumayan luas tuh ketika bisa pegang aja satu perumahan udah lumayan tuh ya. Iya, jadi satu perumahan nanti tinggal anterin gitu. Ya sistemnya pakai waktu lah, biar nggak telat ya. Misalkan jangan sampai nungguin anak yang siangan gitu. Iya benar. Ya. Nah itu bisa tuh bisnis kayak gitu tuh. Sebenarnya ini bisnisnya dari dulu juga bisa sih. Sudah ada sebetulnya Ya, beberapa orang yang entah dia kerja sama sekolah atau tadi sama orang tuanya langsung gitu ya. Ya nggak harus nunggu peraturan Pak Deddy dulu. Iya. Tapi dengan apa namanya ya ya banyak apa namanya aturan-aturan terkait dengan dunia pendidikan kan ya ada peluang-peluang tersebut gitu ya. Ya ada. Ditambah ada lagi ini motor. Gimana motor? Karena mau gimana pun anak-anak tetap bawa motor itu tuh. Iya sih. Iya sih zaman saya juga gitu. Iya sih. Susah sih emang. Mau gimana pun apa ya
bisa tuh teman-teman bikin parkiran yang mungkin agak jauh dari sekolahnya tuh. Buat teman-teman yang lingkungan rumahnya dekat sekolah tapi yang nggak terlalu dekat gitu ya. Ya. Ada lahan atau apa bisa dipakai buat parkiran. Buat parkiran. Kayak mungkin rumahnya 200 meter dari sekolah gitu kan. Ya. Itu kan cocok tuh ya. Cocok. Anak-anaknya juga ada jalan kakinya gitu. Ya benar. Jadi ada jalan kakinya gitu. Ah iya bener. Kan anak-anak nggak boleh bawa motor ke sekolah kan, parkir di sekolah kan. Benar. Jadinya di parkiran tuh di situ karena soalnya dilarang juga ya pada bawa motor-motor juga gitu kan. Iya. Ya udah kita manfaatin aja anak-anak toh bawa motor-motor juga. Ya udah kita manfaatin, kita buka lahan parkir gitu ya. Benar. Dan walaupun misalkan sekolahnya mengizinkan pakai motor tuh. Biasanya yang diizinkan adalah yang punya SIM. Itu mah yang udah gede, yang mungkin udah tua umurnya, telat 1 tahun. Kelas 3. Tapi waktu kita ini waktu sekolah Itu mah ada yang pakai stiker itu? Iya, itu anak-anak yang ini kalau bahasa dulu itu nyogok SIM-nya. Jogok SIM. Kalau dulu kan kayak gitu, Jis. Kan normalnya tetap aja harus punya KTP usia 17 tahun. Iya, kelas 3 lah. Kelas 3 Iya. masih ada lah yang 17 lah. Saya aja umur kelas 3 itu pas mau lulus baru usia 17 gitu. Tapi banyak yang dapat stiker zaman dulu tuh. Iya, justru itu. Ada ya? Iya. Orang-orang pada punya stiker sih kan, yang punya stiker itu harus yang punya SIM gitu. Iya, harus punya SIM. Nah, biasa gitu. Jadi yang nggak punya SIM dan atau misalkan STNK-nya nggak ada misalkan itu pasti nyari parkiran gitu. Nah, jadi tetap laku sih parkiran dekat sekolah itu. Benar. Itu tuh ya tadi IO wisuda, Ya. buka parkiran dekat sekolah, Ya. gitu ya, ataupun antar jemput. Selain itu ada lagi, Jis? Ada lagi yang terakhir itu dilarang study tour, Iya sih. dilarang ya. renang, dilarang manasik. Oke. Ya sebenarnya sih mungkin yang dilarang itu yang atas nama sekolah ya. Iya. Yang dilarang itu kan sekolah memungut biaya tambahan. Ya. Sedangkan sekolah itu kan pemerintah itu kan programnya sekolah gratis misalnya gitu. Ya. Sekolahnya malah mungut biaya, itu kan yang jadi tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan si para pelaku usaha ini dia bisa promosi ke siswa-siswa gitu ya. Siswa-siswa sih tetap liburan. Iya, tetap bisa itu benar. Siswa-siswa tetap liburan, bahkan walaupun di sekolah nggak ada, misalkan nggak ada study tour, nggak ada piknik atau apa gitu ya. Benar. Dulu aja kita waktu 2010 kan nggak boleh ada piknik tuh. Ya. Nggak boleh ada study tour. Ya saya sama teman-teman sekelas nyewa bus aja gitu. Ya. Resiko ya ditanggung sendiri. Memang resiko ditanggung sendiri. Tapi ya udah, cuman dekat masih dari Kerawang ke Jakarta, dari Kerawang ke Bandung gitu. Ya, sama-sama. Saya juga. Jadi Itu kan. justru karena ada kelas lain yang ini, kan dulu zamannya Facebook ya. Facebook. Zamannya Facebook, wah lihat tuh kelas ini nih, wah mereka jalan-jalan nih, ayo kita ikutin juga gitu. Benar. Dan berarti begini Jis, polanya Jis. Karena sekolah sudah tidak bisa memungut biaya lain, artinya kan para pelaku usaha ini nggak bisa promo ke sekolah. Ya. Tapi berarti polanya adalah para pelaku usaha promo langsung ke Siswa. Ke siswa. karena siswa mau aja sebetulnya. Mau aja. Dan malah jadi yang mampu, yang bisa beli gitu ya udah beli gitu kan. Iya. Tinggal misalkan mereka yang nggak mampu nih temennya solidaritas dong gitu ya sama temennya yang nggak bisa gitu aja. Kalau saya sih dulu gak diajak. yang nggak mampu bayar dan nggak mau ikut ya udah gitu. Tapi tetap yang ikut banyak, yang nggak ikut paling 2 orang gitu doang. Benar. Itu pressure juga sih. Artinya teman-teman ya melihat kamu
bersungguh-sungguh bisa nabung gitu sebenarnya. Ya Bisa nabung dulu. biasanya dari ini uang kas. Uang kas tuh biasanya kan gak kepake. Di ending mau kelulusan tuh, wah ada uang kas nih misalnya. Sisa gitu Iya. ya. Nah itu bisa buat subsidi orang-orang yang tadi yang kurang mampu. Benar. Benar sih itu ya. Itu kebijakan Kang Deddy sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan ya. Gak perlu kita berarti kan. Nah teman-teman sekolah nih nggak perlu konten-konten nangis lagi. Sedikit agak cerdas lah dikit. Ya, misalnya gitu ya. bener. Teman-teman tuh bisa bikin bahkan bisa bikin wisuda sendiri, bisa bikin study tour sendiri dalam rangka ya perpisahan atau apa. Dan bukan atas nama sekolah, ya udah grup aja ke sana. Grup aja bener. Ya, grup kelas lah gitu. Kalau sekolahnya satu angkatannya kompak, ya bisa main bareng-bareng satu angkatan gitu ya. Bisa Kalau jadi, studi tour kayak gitu ya. bisa jadi. Kalau misalkan terpecah-pecah kan ada aja tuh satu sekolah, Ya. geng-gengan, kelas-kelasnya gitu kan. Cuman susah ininya, koordinasinya. Ngatur sekelas aja itu mau liburan sekelas sangat susah. Apalagi ini ada 10 kelas misalnya. Ya, makanya yang ada IO ataupun tur-tur yang nawarin ke langsung ke siswanya, si siswa jadi nggak usah mikir banyak lagi gitu kan. Iya. Cukup bayar doang gitu. Ya bener. Jadi misalnya teman-teman nih sekarang lagi bikin bisnis travel, bisa tuh paket kelulusan misalkan, bikin paket kelulusan untuk 40 orang misalkan gitu. Iya. Udah termasuk makan apa, jadi udah disediain tuh, mereka ikut bayar aman semuanya gitu. Benar. Ibaratnya udah promosi dari awal semester 2 tuh. Ya. Biar pada nabung dulu misalnya gitu. Benar. Kalau dulu kan saya gak ada paket-paket ya tunggu. Jadi kita ngatur sendiri. Iya. Nyewa bisnya sendiri, nyari Yang pusing itu cateringnya sebenarnya sendiri. panitia gitu. Panitia yang pusingnya bener. Jadi yang teman-teman yang lain itu bisa happy liburan, panitia pusing. Nah kalau ini kan kita nggak jadi panitia nih ya. Ya, panitianya IO-nya nih, si travelnya gitu. Benar. Oke, menarik juga nih. Jadi kebijakan Kang Deddy ini tidak perlu dikhawatirkan oleh para pelaku usaha karena tetap ada celah-celah di situ ya. Ada celah, benar. Benar. Gimana nih para pelaku usaha? Mungkin dari yang lain nih, dari kebijakan-kebijakan yang lain bisa dicari sendiri ya, celah-celahnya gitu ya. Ya, pasti ada aja sih, Pasti ada aja ya. Terkait dengan potensi-potensi peluang untuk bisnisnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Kalau misalkan teman-teman tadi nemukan celah-celah yang lain bisa di komen-komen ya. Boleh. Di bawah itu ada peluang-peluang apa. Dan kalau misalkan teman-teman Jis, iya bener nih bikin IO wisuda buat sekolah, pengen bikin logonya deh ke Kebun Desain gimana Jis? Bisa nih buat teman-teman bikin logo dan bikin desain proposal tuh buat ditawarkan ke teman-teman OSIS ya dan anak-anak sekolah lainnya biar bagus gitu karena kekinian lah, merasa relate lah. Wah nih desain proposalnya aja bagus nih gitu. Benar. Nah buat teman-teman yang mau order desain logo, desain proposal, desain iklannya mungkin ya itu bisa ke Kebun Desain. Benar. Langsung aja order dengan WA ke nomor yang ada di bawah. Selain itu kita juga melayani jasa pendaftaran merek, jasa perizinan NIB, jasa perizinan PT Perorangan dan lain-lain. Sama ordernya WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, jangan risau lagi dengan kebijakan gubernur kita ini. Ya. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.